Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pagi hari yang berbahagia ini, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wa Kitabil Aziz. Dalam pembahasan kitabus salati sampai pembahasan kita sunanus salati, sunnah-sunnah salat ya. Telah berlalu pada pembahasan yang lalu tentang wajibatus salah, wajib-wajibnya salat ya. Masih ingat ya kemarin perbedaan antara rukun salat dengan wajib salat? Masih ingat? Kalau rukun apa? Wajib dikerjakan, ditinggalkan membatalkan salat ya, ditinggalkan membatalkan sholat. Kalau ditinggalkan tidak sengaja maka apa? Wajib ngulang dan ganti dengan sujud sahwi. Kalau wajib sholat ditinggalkan dengan sengaja membatalkan sholat, tidak sengaja terus tidak kembali tapi nanti ganti dengan sujud sahwi. Nah sekarang sunanus salat. Nah, sunnah-sunnah salat ini yang tidak memiliki konsekuensi begitu. Ya, dikerjakan ya dapat pahala, ditinggalkan tidak mempengaruhi keabsahan salat ya. Apa saja di sini? Wa sunanuha qismani. Sunnah salat itu ada dua macam. Ya, qauliyatun wa fi'liyatun. Sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Wah ini banyak ya, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah ya, karena banyak hadisnya dan banyak ikhtilafnya ya. Ini maksudnya ikhtilaf tanawu, banyak macam dan ragamnya tentang sunnah di dalam sholat ini. Yang pertama disampaikan oleh mu'alif, termasuk di antara sunnah salat adalah du'aul istiftah, yang dulu masuk dalam wajibatus salat. Ini khilaf ya, doa iftitah ini termasuk wajib sholat, termasuk sunnah sholat. Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala memasukkannya dalam sunnah sholat. Tapi kalau Syekh Abu Malik Sayyid Kamal dalam kitab Shahih Fiqhi Sunnahnya, maka memasukkannya dalam wajibatus sholat ya. Jadi sunnah sholat qauliyah yang pertama, fa'amal qauliyatu fahiyya du'aul istiftah, doa istiftah, doa iftitah, doa setelah takbiratul ihram, itu termasuk sunnah salat. Wa afdaluhu, dan yang paling utamanya adalah marawahu Abu Hurairah, doa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fi salati, jika beliau bertakbir dalam salat, sakata hunaihatan, maka beliau diam sebentar, qablal qiraah, sebelum membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Fatihah. Fakultu, maka ku katakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, bapak dan ibu saya sebagai tebusan anda. Ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraah, diam anda antara takbir dan membaca, ma taqul, apa yang anda ucapkan. Jadi anda setelah takbiratul ihram, sebelum baca Al-Quran, sebelum baca Al-Fatihah, anda diam beberapa saat lamanya. Apa yang anda baca? Qala aqulu,
Maka Nabi menjawab, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Ya, ini doa istiftah yang menurut mu'alif adalah yang paling afdol. Sisi keafdoliyahnya bagaimana? Karena secara sanadnya yang paling tinggi, yaitu riwayat Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Maka ini yang menjadi pilihan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dalam mazhab Hambali kan ini yang dipilih, ya, diutamakan. Membaca doa Allahumma ba'id baini, Allahumma ya Allah ba'id, jauhkan baini, antara aku, wa baina khataayaya, dan antara kesalahan-kesalahanku, kama ba'atta, sebagaimana engkau telah menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat, antara timur dan barat. Allahumma naqini, ya Allah naqini, bersihkanlah aku, min khataayaya, dari kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqath thawbul abyadu, sebagaimana dibersihkannya baju putih, minad danasi, dari kotoran. Allahumma ya Allah ighsilni, basuhlah aku, min khataayaya, dari kesalahan-kesalahanku, bithalji, dengan salju, wal ma'i, dan dengan air, wal baradi, dan dengan embun. Ya, makna yang sangat mendalam yang hendaknya kita fahami maknanya dengan benar, agar tatkala kita membaca doa ini benar-benar kita bisa menghayatinya. Nah, ini adalah riwayat yang paling sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, rahimahullahu ta'ala. Dan banyak lagi yang lain, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di antaranya juga adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan iftitahnya Ibnu Umar, di mana dia berkata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah, di saat kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz qala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada seorang lelaki yang dia berkata di dalam salatnya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Muslim, ya. Ini yang menjadi pilihan apa di dalam mazhab Syafi'i. Kalau di Indonesia kita sejak kecil diajari seperti ini. Kita di TK atau di TPK dulu diajari ini, ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Jadi Allahu akbar kabira, Allah maha besar dengan sebesar-besarnya kebesaran, walhamdulillahi katsira, dan segala puji milik Allah dengan pujian yang banyak, wa subhanallahi, dan dengan mensucikan Allah, bukratan wa asilan, pagi dan sorenya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ajibtu laha, takjub aku bagi doa itu, futihatlah abwabus sama, dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Jelas pintu langit yang dayu kono nggih. Semerap sampean. Ya, dibukakan untuknya pintu-pintu langit, ya. Qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah yaqulu dzalik. Maka saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi pilihan. Oleh karena itulah kita jangan terlalu fanatik dengan satu doa, hafalkan semuanya kalau bisa, kemudian amalkan bergantian agar kita bisa mengamalkan seluruh sunnah, karena semua adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu ada lagi hadis yang lain, hadis Ibunda Aisyah tadi, dia yang pertama yang paling tinggi Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah Allahumma ba'id baini, yang kedua hadis Ibnu Umar Allahu akbar kabira, dan yang ketiga
hadis Ibunda Aisyah dan Abu Sa'idin al-Khudri wa ghairihima, dan yang selain keduanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha salata, jika beliau mengawali membuka salat, qala, maka beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, ini hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan sanad hasan dengan seluruh jalurnya, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Kemudian ada hadis Ali. Ya, jadi iftitah Abu Hurairah, iftitah Ibnu Umar, iftitah Aisyah, kemudian iftitah Ali radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah SAW idza qama ila shalah, adalah Rasulullah SAW jika beliau berdiri salat, qala, maka beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hafal kan semua sampai di sini ya. Bahkan digabung, biasanya kita diajar digabung doa iftitahnya Ibnu Umar dengan iftitahnya Ali, ini digabung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tambah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda, dan seterusnya sampai selesai. Itu sudah kita hafal sejak kecil. Nah ya, itu diajarkan oleh kakek-kakek kita seperti itu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Yang intinya bahwasanya semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah gitu ya. Dan tidak perlu dijadikan, disematkan jadi bendera gitu ya. Ya, Akbar kabira ijo, Allahumma ba'id ini biru gitu ya. Nah, ini enggak gendero ya. Tapi itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua bagian dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi wajah tu wajhi, ya ini kalau kita renungi maknanya, kenapa kemudian dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah memilih ini, karena memilih makna yang lebih mendalam. Wajah tu wajhiya, kuhadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal arda, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan lurus, bersih, tulus, wa ma'ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk golongan orang yang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dengannya aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah awal-awalnya kaum muslimin ya. Kemudian sebenarnya tidak sampai di situ kemudian titik doa itu, tapi ada kelanjutannya ya. Ini kelanjutannya ini yang kadang kita belum menghafalkannya ya. Allahumma antal malik, Allah engkaulah sang raja, la ilaha illa ant, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau, anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku dan aku zalamtu nafsi, aku menzalimi diriku, wa'taraftu bidzambi, aku mengakui dosaku, faghfirli dzunubi jami'an, ampuni untukku dosaku semuanya, innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau, wahdini li ahsanil akhlaq, berikan petunjuk kepada aku kepada sebagus-bagusnya akhlak, la yahdi li ahsaniha illa ant, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada sebagus-bagusnya akhlak kecuali engkau, wasrif anni sayyi'aha, palingkan dariku buruknya akhlak, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant, tidak ada yang bisa malingkan dariku buruknya akhlak kecuali engkau, labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu biyadik ya, kupenuhi panggilanmu, segala kebaikan semuanya ada pada dua tanganmu, wa syarru laisa ilaik, keburukan tidaklah menuju kepada engkau, anabika wa ilaika, aku dengan pertolonganmu dan aku menuju kepadamu, tabarakta wa ta'alaita, engkau maha berkah dan memberikan keberkahan,
dan Engkau Maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darimu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Kira-kira kalau kita membaca ini dengan penuh makna, buka sholat, gimana sholat kita? Kita takbir kemudian baca sholat, membuka sholat kita dengan doa ini, kira-kira gimana kira-kira? Kalau paham loh ya. Kalau paham kemudian benar-benar mentadaburinya, benar-benar merenunginya, memaknainya, Masya Allah. Ya pembukanya saja sudah menghantarkan kita kepada kekhusyuan. Ya pembukanya menghantarkan kita kepada kekhusyuan. Ya maka hafalkan doa ini lalu kita amalkan. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya sungguh sangat pas seandainya kita membaca doa ini misalkan di tengah malam tatkala kita baca iftitah saat qiyamul lail, ya. Kita baca doa ini maka memiliki makna yang sangat mendalam, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan dikatakan wa yuqalu wa kana yaquluhu fil fardhi wan nafli, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa tadi itu dalam salat fardu dan juga dalam salat sunnah. Hadis Ali ini riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Ini semua sudah ada dalam sifat salat Nabi, ya. Lengkap di sana disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, baik yang ringkasan maupun yang keseluruhan riwayat disebutkan. Karena ada dua versi, ya, sifat salat Nabi milik Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya ada iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah saja. Dalam salat sunnah qiyamul lail, beliau membacanya dalam qiyamul lail saja, yaitu hadis Ibunda Aisyah, karena Rasulullah SAW yaftatihu salatahu idza qama minal lail, beliau membuka beriftitah terhadap salatnya dalam salat malam qiyamul lail dengan membaca doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadati, yang maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik, engkau yang menghukumi segala perkara yang ada di antara hamba-hambamu. Fima kanu fi yakhtalifun, dalam perkara yang dulu mereka berselisih tentangnya. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik, berikan petunjuk kepada aku dalam perkara yang diperselisihkan di dalamnya dari kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, sungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus, ya, menuju jalan yang lurus. Dan banyak lagi doa-doa yang lain jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Maka masing-masing bentuk tadi itu, ya, masing-masing bentuk tadi itu telah diambil menjadi satu pendapat oleh para ulama ahli ilm. Misalkan, ya, Imam Tsauri, Ahmad, Ishaq dan Ashabur Ra'yi mengambil, ya, di dalam pengajaran mereka, misalkan mengajarkan ilmu fikih kan gitu, ya, kepada para pemula maka mereka mengajarkan hadis dari Umar atau Ibnu Umar tadi itu, dan juga dari Ibunda Aisyah dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sementara Syafi'i mengambil doa Ali, ya, radhiyallahu taala anhu, dan berkata Abu Thawr, ya, maka semua itu boleh gitu, ya. Semua itu boleh, ya. Dan juga dipilih oleh Ibnul Munzir. Maka kata beliau yustahabbu tanwi' fil istiftah bi kulli ma tayassara mimma taqaddam. Jadi disunnahkan, dianjurkan untuk menganeka-ragamkan bacaan iftitah itu dengan yang mudah, dihafalkan lalu diamalkan, ya, dihafalkan kemudian diamalkan, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Adapun Malik, Imam Malik rahimahullah,
maka fakana la yara masru'iyyatal istiftahi wal isti'adzah wal basmalah. Ini kalau mazhabnya Imam Malik malahan ndak pakai iftitah, ndak pakai isti'adzah, ndak pakai bismillah. Itu kalau mazhab Maliki ya, ndak pakai iftitah, ndak pakai isti'adzah dan juga tidak pakai bismillah ya. Nah sementara hadis-hadis tentangnya itu jelas, maka dalam hal ini maka pendapat mazhab Maliki dalam masalah ini adalah pendapat yang lemah karena banyaknya hadis yang menentangnya ya. Jadi itu tentang sunnah yang pertama. Apa sunnah yang pertama tadi? Iftitah ya, dengan beraneka ragam bentuknya, maka hendaknya kita bisa mengamalkan semuanya ya, semampunya ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan sekarang mana tadi? Sunnah yang kedua dari sunnah qauliyah adalah al-isti'adzah, membaca ta'awud ya, karena membaca ta'awud itu perintah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana," jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, "fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Maka hendaknya engkau berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Lalu bagaimana sighah, bentuk daripada ta'awudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka ada riwayat dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana idza qama ila salati, bahwasanya jika beliau hendak menuju salat, idza qara'a waladdallin, jika beliau telah membaca waladdallin kok bablas untuk kuno sih, keliru. Annahu kana idza qama ila salati, bahwasanya beliau jika berdiri menuju salat, istaftaha, beliau membaca iftitah, thumma yaqul, lalu beliau membaca a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Ini lengkapnya begitu ya, kalau kita mau kita membaca dengan lengkapnya a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsihi. Boleh juga a'udzu billahi minasyaitonir rajim, enggak apa-apa kan itu ya. Lengkapnya tadi itu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, ini kita baca lengkap. Kalau mau oleh ganjaran, enggak mau ya. Enggak mau ya. Ya kurang ganjaran ini kan naik kan gitu ya. Kenapa hukumnya sunnah, namanya sunnah ya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Sunnah yang ketiga adalah at-ta'min, membaca amin. Yang amin itu maknanya adalah ya Allah istajib, kabulkanlah. Ya. An Wa'il bin Hujrin, dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza qara'a waladdallin, jika beliau membaca waladdallin, qala amin, maka beliau membaca amin. Wa rafa'a biha sautahu, dan beliau mengangkat, meninggikan dengannya suaranya. Jadi suaranya dikeraskan. Amin, begitu nggih? Dibaca apa? Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Takmin. Dan keutamaannya apa kita membaca amin setelah waladdallin? Karena an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ammanal imamu fa aminu, jika imam baca amin maka bacalah kalian amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, dikarenakan barang siapa yang bacaan aminnya bareng dengan bacaan aminnya para malaikat,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Ya, ini keutamaan baca amin. Sekedar baca amin saja itu sudah menggugurkan dosa. Ya, ini sunnah yang sangat besar, sangat agung, maka jangan kita tinggalkan. Ya, membaca amin setelah kita membaca waladhdallin atau setelah kita mendengar imam membaca waladhdallin, kita baca amin, ya. Mana yang lebih panjang, A-nya atau min-nya? Ini apa? Dua-duanya ya. Kadang kan kita ono jenenge makmum niku ono lagune ya amin ngono ya. Iya. Iya nggih, sering kita di masjid gitu ono lagune amin gitu ya. Ya hamzahnya ketahuan sebenarnya ya. Jadi cukup amin begitu ya. Karena yang pertama disebut dengan apa? Mad badal begitu ya. Yang minnya itu mad arid lisukun. Kalau yang pertama 2 harokat, yang kedua 6 harokat kan begitu ya. Tapi tidak perlu untuk dipermasalahkan ya masalah itu. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang keempat sekarang al-qira'atu ba'dal Fatihah. Sunnah yang berikutnya adalah baca Quran setelah surah Al-Fatihah, khusus pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Baca Al-Quran pada setelah surat Al-Fatihah. Namanya sunnah. Seandainya misalkan habis Al-Fatihah langsung rukuk, sah sholatnya? Sah. Karena sunnah itu ya. Baca Al-Quran setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah. Ya, an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini al-ulayaini, beliau membaca pada 2 rakaat yang pertama min salatil zuhri, dari salat zuhur, bi Fatihatil Kitabi wa suratain, membaca surah Al-Fatihah dan 2 surat, yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah. Beliau panjangkan pada rakaat yang pertama, beliau pendekkan pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertama baca Qur'annya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kalau rakaat pertamanya sehalaman, rakaat keduanya setengah halaman. Misal begitu, gampangannya begitu ya. Wa yusmi'ul ayata ahyanan, dan kadang Nabi sholat duhur dan asarnya diperdengarkan bacaannya, kadang-kadang ya. Wa yusmi'u al ayata ahyanan, diperdengarkan kadang-kadang. Wa kana yaqra'u fil asri, dan Nabi biasa membaca dalam salat asar bi Fatihatil Kitabi wa surataini, membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Wa kana yutawwilu fil rak'atil ula min salatis subhi, dan Nabi biasa memanjangkan pada rakaat pertama dari salat subuh, wa yuqassiru fil tsaniyah, dan memendekkannya pada rakaat yang kedua sama. Pokoknya yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Terkecuali urutan Sabbihis sama Al-Ghasyiyah. Mana lebih panjang? Al-Ghasyiyah. Tapi Nabi mendahulukan Sabbihis daripada Al-Ghasyiyah. Wis gitu memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kan itu gandengan ya, 2 surat gandengan, didahulukan Sabbihisnya baru kemudian Al-Ghasyiyahnya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini al-ulayaini min adh-dhuhri wal 'ashri bi Fatihatil Kitabi wa suratin. Biasa Nabi membaca pada 2 rakaat pertama dari salat zuhur dan asar Al-Fatihah dan 1 surat. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, dan beliau memperdengarkan ayat tersebut kadang-kadang kepada kami.
Wa yaqra'u fi rak'ataini al-ukhrayaini bi Fatihatil Kitabi, dan beliau membaca pada 2 rakaat yang terakhir hanya Fatihah saja. Ya, hanya Fatihah saja. Ini menunjukkan bahwasanya 2 rakaat pertama itu dibacakan surat selain Al-Fatihah dan hukumnya sunnah. Wa tusannul qira'atu fil ukhrayaini ahyanan, dan disunahkan juga membaca surat pada 2 rakaat yang terakhir ahyanan, kadang-kadang, karena Nabi melaksanakannya kadang-kadang. Maka mengamalkan sunnah Nabi itu, kalau Nabi kadang-kadang ya kita amalkan kadang-kadang, kalau Nabi terus menerus ya kita amalkan terus menerus. Jangan dibalik, sing terus menerus diganti kadang-kadang, sing kadang-kadang digawe terus menerus, kebalik namanya. Jadi yang terus menerus adalah apa yang terus menerus? Zuhur sama asar sirriyah, tidak keras, itu terus menerus. Kadang-kadangnya dibuat keras, kadang. Iku lek makmume siap wis mari ngaji kabeh. Ojo sampean ngimami sholat duhur sama asar digongkon ngimami di masjid uang, monggo mas sik tak amalno sing kadang-kadang. Jadi ketak teko mburi sampean. Bisa mari salam mas gak tahu sholat duhur ta sampean ya. Sholat duhur iku sirri lah po. Jar sing kadang-kadang ya kadang-kadang gitu ya. Nah, sing gak ngerti misalkan ya jangan bikin fitnah, jangan bikin fitnah ya. Yang terus asalnya hukum asal terus menerus ya, hukum asalnya terus menerus. Berarti ini tidak bisa diamalkan kecuali di tempatnya sendiri, di lingkungannya sendiri, di jamaahnya sendiri, musola dewe kan itu ya, musola dewe, dan asuhan-asuhannya sendiri, begitu maksudnya. Imam dengan makmumnya ini asuhannya sendiri kan gitu ya. Makmumnya sendiri satu dia tiap hari terus menerus sir, kadang-kadang kemudian jar, yang di belakang paham kan gitu ya, yang di belakang paham ya. Jadi kalau sampai dadi tamu ojo sampai sampainya. Taib, kita lanjutkan. Li hadithi Abi Sa'idin, berdasarkan hadis Abu Sa'id, anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u, adalah beliau sallallahu biasa membaca fi salati zuhri, pada salat zuhur, fi raka'ataini al-ulayaini, pada 2 rakaat yang pertama, fi kulli raka'ah, pada setiap rakaatnya qadra 30 ayat, seukuran 30 ayat. Gampangane lek saniki ya gampangane ngitunge ya 2 lembar kan gitu ya. Salat zuhur maca napa jenenge 2 lembaran ya, 2 lembar 2 halamanan ya. Rakaat pertama 2 halamanan ya. Wa fil ukhrayaini qadra 50 asyrah, pada rakaat yang napa, pada rakaat yang kedua, wa fil ukhrayaini, pada 2 rakaat yang kedua membaca qadra 50 asyrah, seukuran 15 ayat, au qala nisfu dzalik, atau separuhnya. Wa fil asri fi rak'ataini al-ulayaini, dan Nabi membaca pada salat asar pada 2 rakaat yang pertama, fi kulli rak'ah, pada setiap rakaatnya qadra qiraati 15 ayat, seukuran 15 ayat. 15 ayat kan 1 halaman ya. Kira-kira begitu, 1 halamanan lah begitu ya gampangannya. Bisa lebih ya. Delok ayati tawa-tawa ya. Ayati tok ae wis 3 baris misalkan begitu ya. Nah, wis akeh kan ya. Sak ayat 3 baris kan akeh. Ya. Ukuran 15 ayat. Wa fil ukhrayaini qadra nisfu dzalik, pada 2 rakaat yang terakhir seukuran separuhnya ya, seukuran separuhnya. Jadi intinya hatta zuhur sama asar juga beliau panjang. Beliau yang mengatakan ya, kalau jadi imam maka perhatikan apa orang yang di belakangnya. Ternyata beliau juga panjang. Jadi panjang itu ukurannya bukan kembali kepada nafsu, tapi kembali kepada
sunnah ya. Panjang pendeknya itu loh kembali kepada sunnah, bukan kepada nafsu ya, kepada ilmu ya. Dan juga melihat keadaannya, misalkan di belakang ditelok ono wong sing napa jenenge ngadege gak jejeg ya ojo suwe-suwe ya. Berdirinya aja sudah nahan lah ya, nahan lama, ojo suwe-suwe kalau begitu. Berikan kompensasi karena dia begitu dilihat makmum. Makanya disunahkan imam itu sebelum takbir delok makmum sapa makmumku delok nom kabeh sehat kabeh tawawakno kan gitu ya. Delok situ ae waduh wis apa jenenge gak kelar ngadeg ya, sing pendek berarti demi kemaslahatan satu orang itu dijaga ya. Kemaslahatan satu orang itu sekalipun cuma satu orang maka dia dijaga. Kenapa? Karena ini sholat fardu. Sholat fardu sholat wajib, harus wajib. Beda kalau sholat sunnah, sholat terawih misalkan begitu ya. Amin dawa no gak apa-apa, gak masalah. Kalau sholat terawih, nggak makso. Gelem monggo, gak gelem lungguh. Ya gitu ya. Tunggu kursi, nggawa napa? Tongkat, iso senden barang ya. Iso selonjor, pegel turu ya gak apa-apa kan begitu. Lah salat wajib kan gak oleh kan gitu ya. Kudu melok, harus melok. Maka yang wajib diberikan keringanan, sangat ringan ya. Maka seorang imam harus faqih dalam masalah ini, noleh melihat kepada orang yang ada di belakangnya, dilihat siapa saja. Ono sing sepuh wis watuk-watuk, ojo suwe-suwe salat diluk ae. Hatta sekalipun sholat subuh misalkan gitu ya, yang kita diperintahkan dianjurkan untuk memperpanjang apa sholat, tapi dilihatnya ada yang sakit gitu ya, maka ya silakan diperpendek demi kemaslahatan dia ya, agar dia tetap senang berjamaah ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dalam sekalian rahmani wa rahimakumullah. Wa sunnatu, dan yang sunnah yahjura an yajhara bil qiraati fi salati subhi, menjaharkan mengeraskan bacaan pada subuh. Wa fil ulayaini minal maghribi wal isya, dan 2 rakaat pertama dari salat maghrib dan isya. Wa an yusirra bi fi dhuhri wal asri, dan memelankannya pada salat zuhur dan asar. Wa thalithati minal maghrib, dan yang ketiga dari salat maghrib. Wal ukhrayaini minal isya, dan 2 rakaat terakhir dari sholat isya. Ini hukum asal yang terus menerus. Pokok hukum asalnya zuhur asar itu sirri, maghrib isya subuh itu jahri. Itu hukum asalnya ya. Tadi itu dalam sholat zuhur maupun asar kadang itu lil maslahah, untuk kemaslahatan. Kalau enggak maslahah misalkan ya sudah, enggak perlu dijaharkan. Ya tidak perlu dijaharkan, bikin masalah nanti, yakin bikin masalah, betul? Betul. Hatta sampai di masjid dewi misalkan begitu ya, imam kudu tolak-toleh, ono tamu enggak kan gitu ya. Misalnya ono tamu sampai ternyata sholat zuhur dijarno cari tamu nih, aku salah masuk masjid kira ngono. Kan itu ya, aku salah masuk masjid kira ngono ya, karena tidak setiap orang itu memiliki pemahaman yang detail rinci tentang masalah ini. Tidak setiap orang. Kebanyakan di antara kaum muslimin ya tahu kesimpulan hukum dan apa yang biasa dia lihat ya di lingkungannya, ya itu yang menjadi dasar pengetahuan mereka ya. Adapun lebih dalam mengkaji dalil dan lain sebagainya, maka tidak setiap orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk sampai ke sana. Maka memperlakukan manusia itu adalah hukum asalnya awam. Gitu ya. Hukum asalnya apa? Awam. Ya. Agar kita tidak salah dan tidak repot menghadapi manusia. Yang kelima, at-tasbihu fir ruku'i was sujudi. Bertasbih pada saat rukuk dan sujud. Ini juga termasuk sunnah salat ya, bertasbih pada saat rukuk dan sujud. An Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu taala
anhu qala, dia berkata, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yaqulu fi ruku'ih, maka adalah Nabi membaca dalam rukuk beliau subhana rabbiyal azimi, membaca subhana rabbiyal azimi, ya. Dalam redaksi yang lainnya ditambahi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tidak ada masalah dua-duanya. Itu penggabungan dua hadis yang berbeda, yang kedua-duanya sahih ataupun hasan. Membacanya 3 kali subhana rabbiyal azim, ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudi, dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud serta Tirmidzi. Kemudian ada lagi riwayat An Itbah bin Amir, dia berkata kana Rasulullah, adalah Rasulullah SAW idza raka'a, jika beliau rukuk, qala subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini riwayat tambahan wa bihamdi, salasan 3 kali. Wa idza sajada, dan jika beliau sujud, qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih juga 3 kali. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu taala. Jadi enggak ada masalah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dua-duanya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Enggak perlu napa jenenge menyalahkan, ya, karena saya pernah mendengar seperti itu. Sebenarnya subhana rabbiyal a'la tok gak pakai wabi ya bihamdihi, yo salah dia, ya. Kalau ono tok itu salah deh. Taib yang keenam, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, adalah az-ziyadatu fil i'tidali minar ruku', nambah doa i'tidal lebih dari rabbana walakal hamdu, ya. Jadi kan membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Terutama imam ini ojo hanya rabbana walakal hamdu marungono sujud, iso salipan mbek makmume. Betul? Salipan sama makmumnya nanti. Ya, makmumnya lagi rukuk nih, ya, lagi rukuk. Imam sama makmum rukuk. Lalu imam membaca sami Allahu liman hamidah. Ya. Makmumnya baca rabbana walakal hamdu. Jadi sami Allahu liman hamidah, imam, makmumnya rabbana walakal hamdu. Lah rabbana walakal hamdunya makmum sama imam bareng, kan begitu. Ya. Jadi misalkan imam sami Allahu liman hamidah, bareng kemudian rabbana walakal hamdu. Kan begitu. Bareng rabbana walakal hamdu. Makmum belum selesai iki wis sujud, Allahu akbar. Iki durung maca apa-apa malah, kan begitu, ya. Nah, dia berdiri tidak berdiri bersama dengan imam. Jadi nanti salipan, ya. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu Allahu akbar. Loh, kan ngene malian. Betul? Kenyataannya seperti itu, ya. Akhirnya nanti dia berdiri tidak berdiri bersama dengan imam, makmumnya. Kesalahan ditanggung sama imam nantinya. Ya, in asaba falahu alaihi falahu walahum. Kalau mereka benar, pahalanya untuk dia imam dan untuk makmum. Wa in akhtau, kalau mereka salah, falahum wa alaihi, pahala diberikan kepada makmum, kesalahan ditanggung sama imam. Jadi jangan sampai menjadikan makmum salipan sama imam, salipan, ya. Karena mereka di antara kewajiban makmum apa? Adalah berdiri satu rukun dengan imam, ya. Jadi i'tidalnya bareng dengan imam, bareng sama-sama berdirinya. Makanya disunahkan untuk menambah lebih dari bacaan rabbana walakal hamdu, ya. Bi ihda di ziyadat, dengan salah satu di antara tambahan-tambahan ini, yaitu
riwayat hadis Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i dengan redaksi mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau dibaca dhammah. Kalau di masyarakat kita dibaca dhammah ya. Dalam mazhab Syafi'iyah atau Syafi'iyah dibaca dhammah. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Teman diajari mil'u atau mil'a? Ya, mil'u ya. Itu yang di masyarakat kita begitu ya. Jadi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, Rabbana walakal hamdu. Mil'us samawati, yang pujian itu, pujiannya itu sepenuh langit dan bumi. Jadi pujian yang sepenuh langit dan bumi, pujian yang sepenuh apa yang ada di antara langit dan bumi, dan pujian yang sepenuh apa yang engkau kehendaki dari segala sesuatu setelahnya, itu laka, milikmu ya Rabbana, wahai Rabb kami. Itu kalau dibaca mil'u. Kalau dibaca mil'a, maka mananya Rabbana walakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji. Mil'as samawati, pujian yang memenuhi langit dan bumi. Bisa tahu bedanya? Bisa? Saya tahu bedanya? Hah? Kalau kan jawab sih paham kan jenengan mboten jenengan iki. Dong tanggak keteranganku gimana? Hah? Ya, jadi itu yang ada perbedaan makna ya. Jadi tadi itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Baik. Makanya ada yang memilih dibaca fathah, ada yang memilih dibaca dhammah ya. Yo, kan sing salah gitu ya. Sing salah sing sapa? Yo gak salah juga wong sunah. Sing salah sing nyala-nyalano ya. Sing gak nerimo apa namanya salah satu atau keduanya ya. Nggak mau terima. Atau menjadikannya sebagai sebuah apa? Pangkal perbedaan permusuhan ya, ini keliru ya. Tapi kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Fa in sya'a iqtasar ala hadhi ziyada wa in sya'a tamma biqaulih. Kalau mau maka cukup dengan tambahan ini. Kalau mau ditambahi lagi dengan yang lain. Jadi Rabbana walakal hamdu mil'a atau mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, cukup. Kalau mau ditambahi ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau mau ditambah itu. Ya ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma, biasa ada tambahan juga Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau apa namanya pengen tambahan lagi tambahi ya. Kalau tadi itu riwayat hadis sahih disahkan Al-Albani dalam Sifatus Shalah, ada tambahan lagi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, kalau digabung semua ya boleh, enggak apa ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi sampai terusnya, lalu ahlas sana wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu dan seterusnya ya. Kalau mau dibaca ya tidak ada masalah, tidak apa-apa ya. Sebagaimana dikatakan oleh mu'allif fa in sya'a iqtasar ala hadhi ziyadah wa in sya'a atammaha biqauli. Kalau mau dia cukupkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati tadi itu. Kalau mau dia sempurnakan dengan yang lain. Ya tadi semakin panjang doa i'tidalnya. Jelas ya?
Ya silakan diapalkan dari buku-buku tentang doa-doa sholat ya. Sudah banyak ya. Silakan dicari bukunya. Yang ketujuh, sunah-sunah sholat yang ketujuh adalah ad-du'a baina sajdataini. Doa di antara dua sujud. Ad-du'a baina as-sajdataini. Doa di antara dua sujud, yakni duduk di antara dua sujud. Duduk apa? Duduk apa? Duduk iftirash ya. Duduk di antara dua sujud. Yani al-julusu baina as-sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Yaitu membaca doa Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya, berapa kali sakarepe wis Rabbighfirli Rabbighfirli, enggak masalah. Itu tok yang dibaca enggak apa-apa. Sambil duduk ya, duduk di antara dua sujud baca Rabbighfirli Rabbighfirli. Ini dari Hudzaifah, hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Lalu dari hadis yang lain Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca di antara dua sujud, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma firli warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku, wajburni tambali aku, wahdini berikan petunjuk kepada aku, warzuqni berikan rezeki kepada aku. Dan banyak redaksi yang semisal ini dibolak-balik dan seterusnya. Ya, riwayatnya macam-macam kemudian dibolak-balik. Ya, Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ya, yang apa namanya tidak ada riwayatnya tambahan wa'afini wa'fu anni, yang itu tidak ada riwayatnya ya. Sampai pada wa'afini masih ditemukan riwayatnya. Jadi Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wajburni warfa'ni gitu ya. Karena riwayatnya macam-macam, mendahulukan ini, mengakhirkan ini, mendahulukan ini, mengakhirkan ini, dan seterusnya. Silakan dilihat dalam sifat salat Nabi berbagai macam riwayat tentang doa ini ya. Demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, dan itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Dibaca tujuannya untuk apa? Di antaranya adalah untuk menjamin tumakninah kita dalam rukun tersebut. Kan dulu di antara dua sujud kan rukun. Kalau tidak baca apa-apa bisa-bisa tidak tumakninah kan begitu. Karena tumakninah rukun untuk setiap rukun. Setiap rukun. Tumakninah itu rukun setiap rukun. Setiap rukun gitu, berdiri. Kan ono pujiane ya. Ngadeg tumakninah kan itu ya. Ruku tumakninah mesti gandeng begitu. Pujiannya kan ngono ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang kedelapan, as-salatu 'alan nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil awwali, setelah tasyahud awal, li fi'lihi, karena perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Iki lek nutut misalkan imam napa jenenge, kita sudah tasyahud awal ternyata imam enggak ngadeg-ngadeg lapo. Tasyahud awal selesai nih, imam tidak berdiri-berdiri, apa yang kita lakukan? Hah? Berdoa. Itu bukan tempatnya tasbih. Ya, itu tempatnya berdoa. Ya, berdoa. Ya, banyak berdoa. Imam enggak ngadeg-ngadeg, itu berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah, dari Bunda Aisyah, qala dia berkata, kunna nu'iddu li Rasulillah, kami siapkan bagi Rasulullah siwakahu wa tahurahu, kayu siwak beliau dan air untuk bersuci beliau. Fa yab'atsuhu Allahu fi ma sya'an yab'atsahu fil lail, lalu Allah bangkitkan beliau di waktu malam ya. Fa yatawassaku wa yatawaddau, lalu beliau bertasawwuk, bersiwak, lalu beliau berwudu. Thumma yusalli tis'a raka'atin, lalu beliau salat 9 rakaat. La yajlisu fihinna illa 'inda tsaminah, tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Jadi langsung 9 rakaat witir, langsung 9 duduk pada rakaat yang ke-8. Ada tasyahud awalnya. Jadi sholat malam boleh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu 1 salam 13 misalkan, boleh enggak apa-apa. Ya, kalau itu apa namanya langsung sekaligus 11 rakaat,
maka duduk pada rakaat yang ke-10. Kalau itu 9 rakaat langsung maksudnya sekali salam, maka duduk tasyahud awal pada rakaat yang ke-8. 7 pun demikian, langsung 7, maka duduk tasyahud awal pada rakaat yang ke-6. Ya, 5 maka duduk tasyahud awal pada rakaat yang ke-4. 3 langsung 3 rakaat tanpa tasyahud awal. Ya. Kita lanjutkan, jamaah rahimani wa rahmakumullah. Jadi pada rakaat yang ke-8 ya, beliau duduk fayad'u rabbahu yusalli ala nabiyyi. Lalu beliau berdoa dan berselawat kepada nabinya, ya kepada dirinya sendiri. Tsumma yanhadu wa la yusallim, lalu beliau bangkit dan tak salam. Berarti kan tasyahud awal ya. Tsumma yusalli tasi'ah, lalu beliau salat yang ke-9 fayaqudu, lalu duduk. Tsumma yahmadu rabbahu wa yusalli ala nabiyhi wa yad'u, lalu memuji Tuhannya, berselawat kepada nabinya, ini dirinya sendiri, wa yad'u dan berdoa, tsumma yusallim, kemudian beliau salam. Jadi di sini menunjukkan bahwa Nabi SAW pada tasyahud awal berdoa. Jadi boleh berdoa pada tasyahud awal, ya, boleh berdoa. Kemudian ad-du'a ba'da tasyahudil awal wa tsani sawa. Yang ke-9 sunnah, doa setelah tasyahud awal dan tasyahud yang kedua itu sama. Ya, itu sama. Amma ba'dal awal, adapun setelah yang pertama fa'an ibni Mas'ud, maka dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qa'adtum fi kulli raka'ataini, jika kalian duduk pada setiap 2 rakaat, maksudnya duduk tasyahud, faqulu, maka ucapkan oleh kalian, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma liyatakhayyara ahadukum, kemudian hendaknya dia memilih salah seorang di antara kalian, minad du'ai, bagian dari doa, ajabahu ilaihi, yang membuatnya takjub, falyad'u rabbahu azza wa jal, lalu hendaknya dia berdoa kepada Rabbnya azza wa jal. Ya, berdoa apa? Ya, berdoa semaunya. Mana yang membuat dia takjub, ya, mana membuat dia takjub. Apa saja sudah doa apa saja sing dihafal pokoknya ya. Dan lebih baik adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Doa Nabi ringkes, padat gitu ya, memiliki makna yang sangat panjang, ya. Kalau doa kita karang sendiri, kalimatnya dawa muter-muter gitu. Ya, doanya Nabi ringkes, padat, langsung to the point gitu ya. Hanya cukuplah kita dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da tsani, adapun setelah yang kedua, fa'an Abi Hurairah, maka hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, idza faragha ahadukum min tasyahudil akhir, kalau salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud yang terakhir, falyata'awwadz billahi min arba'in, maka hendaknya dia berta'awud kepada Allah dari 4 perkara, min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari azab neraka jahanam, berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, dan yang keempat berlindung dari fitnahnya dajjal, ya. Jadi ini doa pokok setelah tasyahud akhir. Setelah itu doa semaunya. Masuk dalam hadis yang pertama tadi itu, falyakhtar minad du'a ma yu'jibuhu, dalam redaksi yang lainnya. Kalau redaksi yang kita baca tadi, falyatakhayyar ahadukum minad du'ai ajabahu lahu, ya. Kalau hadis yang tadi kita bacakan, sama sekali rahimani wa rahimakumullahu taala. Jelas ya? Dan yang terakhir, sunnah qauliyah yang terakhir adalah at-taslimatut tsaniyah, salam yang kedua. Salam yang kedua ini sunnah. Kalau salam yang pertama hukumnya wajib.
ya termasuk rukun ya. Kalau salam yang pertama rukun, kalau salam yang kedua sunnah. Jadi at-taslimatu tsaniyah li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatain. Karena Nabi SAW kadang biasa beliau itu salamnya 2 kali. Ini yang paling banyak hukum asal, salamnya dua kali. Kama ja'an Ibnu Mas'ud, sebagaimana datang riwayat dari Ibnu Mas'ud Nabi bahwasanya Nabi SAW kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullah. Nabi biasa salam ke kanan ke kiri membaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah ini yang ya sudah, ini yang masyhur, yang paling banyak diamalkan oleh seluruh kaum muslimin di berbagai belahan bumi di mana saja. 2 kali lengkap assalamualaikum warahmatullah kanan, assalamualaikum warahmatullah kiri, hatta yura bayadu khaddi, hingga tampak putihnya pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama, dan kadang iktasara ala taslimatin wahidah, kadang cukup mencukupkan diri dengan sekali salaman. Kama ja'an ana Aisyah, sebagaimana datang riwayat dari Ibunda Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu salati taslimatan wahidatan tilqa'a wajhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa juga ya pernah salam sekali, ya mengarahkan wajah beliau yamila ila syaqqil aymani syai'a, miring dikit, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Ya. Kadang juga assalamualaikum warahmatullah, kadang juga assalamualaikum bis, gitu ya. Hanya noleh di assalamualaikum bis, kan wis ya. Assalamualaikum. Ono wis. Yang kiri enggak, menunjukkan bahwasanya yang kiri itu sunnah. Kalau itu wajib atau bahkan rukun, maka pasti Nabi tidak akan meninggalkannya. Nah, ternyata Nabi meninggalkannya, berarti itu adalah termasuk sunnah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Sampai di sini jelas insyaallah. Ini sunnah qauliyah ya, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah. Taib, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas kajian kita di siang hari yang berbahagia ini. Mohon maaf karena harus ngajar, segera berangkat kembali. Kita akhiri wa sallallahu Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.